Shalom jemaat sekalian, bersyukur kita bisa berkumpul kembali dalam kebaktian doa malam. Sekalipun saat ini kondisi tidak baik-baik saja, pandemik semakin mengganas di negeri kita, tetapi biarlah kita tidak jemu-jemu untuk beribadah dan mencari Tuhan. Biarlah kita tetap memuji dan meninggikan nama Tuhan, kita tetap mencari Dia. Seperti Yosua pernah berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita menyembah Dia, saatku menyembahmu. Menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, tidak ada yang lebih indah selain kehadiran-Mu ya Tuhan. Meski kami di lembah kekelaman, tapi ketika Tuhan hadir, ada kedamaian di hati kami. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Kiranya kami juga terus percaya akan kehadiran-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur memiliki Allah yang begitu baik. Allah yang maha hadir, Allah yang mengasihi kita, Allah yang mengampuni segala dosa-dosa kita. Tetapi seringkali kita, ketika kita hidup di dalam Tuhan, tidak selalu kita taat kepada Tuhan. Tidak selalu kita bisa mengasihi orang-orang terdekat kita. Tidak selalu tutur kata kita itu juga indah didengar oleh mereka. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita mengasihi sesama kita, menghargai mereka, menghormati mereka. Kita mau angkat satu pujian, Tuhanku bila hati kawanku. Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur ketika hari ini, di tengah minggu ini Tuhan, kami boleh datang kembali untuk boleh bersama-sama berdoa, untuk boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon biarlah sungguh Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Supaya sungguh ketika kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, hati kami boleh dibukakan dengan Allah Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh memahami dan melakukan kebenaran firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan dengan satu tema, apakah aku sudah menghargai sesama? Ya, tadi pujian yang sudah kita naikkan tadi, seringkali kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan ketika kita tidak menghargai sesama kita. Ayat-ayat mendasari pembacaan kita hari ini terambil di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kejadian 1 ayat 26 dan 27, demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara,
dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita itu kita menghadapi banyak orang yang tidak bisa memandang sesamanya atau mungkin memperlakukan sesamanya itu dengan benar. Mungkin ada yang merendahkan mereka, tetapi ada juga yang terlalu meninggikan, mengagung-agungkan mereka. Namun bagaimana kebenaran firman Tuhan berbicara hari ini, bagaimana sikap kita, bagaimana pandangan Alkitab menilai atau mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap terhadap sesama kita. Di sini dikatakan tentang gambar dan rupa Allah. Ya, tentang gambar dan rupa Allah itu sebenarnya memiliki dua sebutan. Di sini pertama itu sebagai sebutan dikatakan bahwa kondisi manusia itu adalah kondisi yang hina sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena gambar dan rupa Allah itu merupakan status manusia, bahwa manusia ini adalah manusia yang lemah sebenarnya. Manusia hina. Di dalam perjanjian lama, istilah ini menunjukkan kepada patung yang merupakan gambaran dari manusia atau gambaran dari binatang atau hewan begitu ya. Misalnya patung Nebukadnezar atau mungkin patung singa dan lain sebagainya. Ketika Alkitab mengatakan bahwa kita adalah gambar Allah itu, menyatakan bahwa kita itu tidak sama dengan Allah. Walaupun kita adalah gambar dan rupa Allah, namun kita tetap hanya sebagai gambar dan rupa. Kita bukanlah Allah. Kita adalah ciptaan yang merefleksikan pencipta kita, yaitu Allah sendiri. Kita bukan Allah, kita bukan pencipta. Ya, sama seperti fotonya Presiden Jokowi lah, begitu ya. Bagaimana bagusnya pun dia tetap foto. Patung singa, bagaimana bagusnya pun dibuat dari emas pun dia juga tetap patung, bukan singa yang beneran. Nah kita bagaimanapun serupanya dan dengan segambarnya dengan Allah, kita tetap gambar dan bukan Allah itu. Jadi walaupun kita adalah gambar dan rupa Allah, kita hanyalah gambar. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kehinaan itu kemudian juga lebih nyata ketika Alkitab itu menuliskan bahwa kita dibuat dari debu tanah. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah tidaklah membuat Adam dan Hawa itu dari emas, dari permata yang indah, yang mahal, bukan. Tetapi dari bahan yaitu debu tanah. Debu tanah yang kita injak-injak setiap hari. Semua manusia itu sama, berasal dari debu tanah. Walaupun dia seorang yang kaya, dia seorang pejabat, dia seorang yang terhormat di masyarakat, namun asalnya tetap debu tanah. Semua manusia itu adalah dari pengemis, gembel sampai presiden, dari orang yang paling miskin maupun orang yang paling kaya, dari orang yang tidak berpendidikan sampai orang yang bergelar doktor, semuanya itu sama hinanya. Kenapa? Karena berasal dari debu tanah. Jikalau Adam dan Hawa saja berasal dari debu tanah, kita pun juga berasal dari debu tanah. Bapak Ibu, kita adalah manusia ciptaan yang terbatas. Bagaimana penilaian kita terhadap diri kita selama ini? Apakah kita menganggap diri kita itu sedemikian hebat, sedemikian penting? Tanpa sadar seringkali kita merasa diri kita itu hebat, penting. Kita menonjolkan diri. Di dalam masyarakat kita sombong, di dalam gereja kita menonjolkan diri. Kita mungkin menganggap gereja akan timpang kalau tidak ada kita. Kita itu hina, kita itu hanyalah gambar dan rupa Allah.
dari tanah liat. Kita bukan Allah. Seringkali ada perselisihan, percecokan, baik itu di rumah tangga, di masyarakat, di gereja. Karena masing-masing pribadi tidak menyadari kehinaannya ini. Masing-masing pribadi itu menganggap bahwa dirinya itu hebat, dirinya itu penting. Seringkali kita menganggap rendah orang lain yang tidak sama dengan kita. Dan sebenarnya kita itu adalah sama hinanya dengan orang lain. Kita jangan melupakan status kita yang hina, yang dari debu tanah ini. Banyak percecokan karena sikap arogansi, gitu ya, kesombongan, menonjolkan diri sendiri, menyombongkan diri sendiri. Ini merupakan satu masalah yang terus ada di dalam masyarakat, di dalam rumah tangga, di dalam gereja, dimanapun. Ketika mempunyai satu sikap, yaitu menganggap diri orang lain lebih rendah, itu ada masalah di dalamnya. Oleh karena itu kita perlu bagi kita menyadari tentang kehinaan kita. Yang kedua, ketika kita bicara tentang gambar dan rupa Allah, gambar Allah adalah sebutan yang mulia. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan dapat dikatakan bahwa dari semua ciptaan Allah, baik itu langit, binatang, atau mungkin apapun, tapi yang memiliki gambar dan rupa Allah itu adalah manusia. Ini merupakan satu sebutan yang mulia. Allah tidak menjadikan Adam dan Hawa serupa dengan batu, dengan pohon, dengan binatang, tidak. Ketika Allah merancang manusia, Allah tidak merancangnya biasa-biasa saja. Demikian Allah berhati-hati membentuknya supaya manusia menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Allah menciptakan manusia memiliki kemuliaan, memiliki nilai yang tiada bandingnya. Bapak Ibu, ini tentunya bertentangan dengan pandangan umum pada waktu itu. Kenapa? Karena kitab Kejadian itu dituliskan oleh Musa ketika pada masa Israel sedang berada dalam perbudakan. Pada zaman itu hanya raja yang berhak mengklaim dirinya adalah gambar dan rupa dewa. Rakyat jelata sama sekali tidak berarti. Kepercayaan inilah yang kemudian menjadi satu latar belakang penderitaan rakyat Israel pada zaman itu. Firaun merasa dirinya berhak menindas Israel karena dirinya merasa memiliki otoritas yang ilahi di muka bumi. Dialah yang segambar dan serupa dewa. Sedangkan Israel tidak memiliki harkat dan tidak layak mendapatkan hormat. Kata-kata Musa dalam kitab Kejadian tentu langsung menentang dusta ini. Musa dengan berani menuliskan bahwa semua manusia adalah gambar dan rupa Allah yang agung. Setiap keturunan Adam memiliki status yang terhormat. Allah memberikan status yang terhormat bukan hanya kepada sebagian orang, tetapi kepada semua manusia. Gambaran Alkitab mengenai tentang kemuliaan seluruh manusia juga seharusnya mempengaruhi cara kita ketika kita memandang sesama kita saat ini. Mereka yang bekerja sebagai pembantu, pengemis di jalan pun mereka adalah gambar dan rupa Allah. Itulah sebabnya Musa memberikan perintah agar melindungi anak-anak yatim, janda, orang asing. Itu yang dituliskan dalam kitab Ulangan 14:29. Karena mereka adalah juga gambar dan rupa Allah. Mengenai orang lain sangatlah bertentangan dengan pandangan Allah mengenai manusia. Jadi ketika semua orang harus diperlakukan dengan hormat, oleh karena semua orang adalah gambar dan rupa Allah yang tidak kelihatan, maka kita itu harus memiliki sikap yang demikian. Jadi di sinilah ada dua hal yang harus kita miliki sesuai dengan pemahaman bahwa manusia diciptakan menurut segambar dan serupa dengan Allah. Yang pertama, kita harus memahami diri kita sebagaimana kita
seharusnya. Nilai kita tidak terletak pada keadaan lahiriah kita, tetapi pada apa yang pada apa yang kita miliki. Ya, kita tidak terletak pada apa yang kita miliki, uang atau mungkin kedudukan, tidak. Tapi nilai kita terletak pada apa yang Alkitab katakan mengenai diri kita. Yaitu kita diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Tidak peduli apa yang orang lain katakan kepada kita. Kita itu berharga karena kita memiliki gambar dan rupa Allah. Apakah kita kaya atau miskin? Apakah kita menarik atau tidak menarik? Apakah kita punya jabatan atau tidak punya? Kita adalah potret Allah. Banyak orang Kristen yang lupa akan harkat dan yang agung seperti ini. Mereka hanya melihat kegagalan, mereka hanya melihat kebodohan, mereka hanya melihat kehinaan. Hingga akhirnya mereka menjatuhkan harga diri mereka sendiri. Harga diri kita banyak direndahkan oleh diri kita sendiri dan bukan oleh orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan buah yang lebat bagi Kristus ketika kita salah menilai diri kita sendiri? Ketika kita bercermin, misalnya di toilet atau mungkin di rumah, kita berkaca begitu ya, bercermin. Ingatlah apa yang nampak di kaca itu, walaupun tidak sempurna, adalah gambar dan rupa dari keagungan Allah. Di mata Allah kita sama pentingnya dengan raja, dengan presiden, atau dengan siapapun. Sama bernilainya dengan semua bangsawan yang pernah ada di bumi ini. Oleh karena itu pengertian ini menjadi satu sukacita buat kita, ya, bahwa kita mempunyai kemuliaan Allah. Dan yang kedua, pemahaman ini mengajarkan kita bagaimana kita memperlakukan orang lain. Janganlah kita mengukur orang lain berdasarkan hartanya. Janganlah kita mengukur orang lain berdasarkan pendidikannya. Atau mungkin janganlah kita mengukur orang lain itu berdasarkan cantik wajahnya atau karirnya. Itu tidak boleh menjadi satu standar kita. Jangan sampai kita mengukur bahwa sebagian orang itu lebih berharga daripada yang lain. Standar kita adalah ukurlah orang lain sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Bahwa mereka adalah gambar dan rupa Allah. Ketika Bapak, Ibu, dan Saudara melihat orang lain, mereka itu adalah gambar dan rupa Allah. Dunia ini akan berbeda ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran ini. Ketegangan di dalam keluarga akan berakhir. Tidak perlu ada perceraian di dalam rumah tangga. Tidak ada pertengkaran. Demikian juga tidak perlu ada penganiayaan terhadap anak dan sebagainya. Di tempat kerja tidak ada yang saling iri, saling merendahkan satu dengan yang lain. Karena memahami tentang gambar dan rupa Allah ini. Jika kita memandang sekeliling kita sebagaimana Allah merancang kita, maka dunia ini akan benar menjadi satu tempat yang berbeda. Saya kira tidak ada tempat yang merupakan tempat yang tidak nyaman lagi. Keluarga, pekerjaan, pasti akan menjadi tempat yang nyaman buat kita. Ketika kita menjalankan kendaraan kita di jalan raya, ada angkot berhenti di depan kita tanpa peduli dengan mobil atau motor yang ada di belakangnya, apakah yang saudara katakan? Ya, mungkin kita bisa berpikir mereka pun juga gambar dan rupa Allah. Beberapa waktu ini saya membaca di surat kabar ada seorang sopir dipukulin rame-rame sama rombongan pengantar jenazah karena menghalangi jalannya, begitu ya. Tadi pagi juga saya beberapa kemarin itu juga saya membaca berita tentang seorang punya mobil Fortuner, itu kemudian dia keluar dari mobilnya dan dia memukul seorang sopir truk begitu ya. Enggak tahu karena masalah apa. Dia mungkin menganggap bahwa mungkin dia bisa pelaku seperti itu karena dia menganggap dirinya lebih tinggi.
Nah, ketika kita mempunyai satu konsep yang benar, bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah dan orang lain juga adalah gambar dan rupa Allah, maka kita memandang secara berbeda dunia ini. Saya tidak boleh memaki-maki dia di dalam hati maupun juga di dalam mulut. Kalau kita menghina gambar Allah, sama saja kita menghina dan mempermalukan Allah. Kalau di Indonesia saja, ada gambar presiden, misalkan Presiden Jokowi begitu ya, dihina, diinjak-injak, maka orang itu akan ditangkap. Mengapa? Karena menginjak-injak, menghina, mempermalukan gambar Jokowi itu sama saja memperlakukan Jokowi. Itu berarti sama saja memperlakukan kepala negara, mempermalukan bangsa Indonesia. Karena Jokowi merupakan wakil yang merepresentasikan negara ini. Sama halnya ketika Bapak, Ibu, dan Saudara mempermalukan, menghina gambar rupa Allah, itu sama saja mempermalukan dan menghina Allah sendiri. Karena Allah menciptakan setiap manusia itu dengan gambar dan rupa Allah. Ketika kita dengan tidak adil menyerang ciptaan yang serupa dengannya, itu berarti pun juga kita menyerang Allah. Yakobus menekankan poin ini. Yakobus 3 ayat 9 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Di dalam ayat yang ke-10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi jika orang tua sedang mempermalukan Allah ketika mereka memperlakukan anak-anak dengan keji, anak-anak tidak menghormati sang penciptanya ketika anak-anak itu memberontak kepada orang tuanya. Para suami dan istri saling menganiaya Allah ketika mereka saling menganiaya satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini biarlah menjadi satu landasan, satu standar buat kita. Mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah ciptaan Allah yang diperlengkapi gambar dan rupa Allah. Biar kita memperlakukan orang lain sama seperti Allah juga memperlakukan mereka. Dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini diingatkan kembali kebenaran firman-Mu bahwa kami adalah gambar dan rupa Allah. Semua manusia memiliki gambar dan rupa Allah. Biarlah Tuhan kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kami boleh memperlakukan orang lain sama seperti Allah memperlakukan orang. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh Tuhan mempermuliakan Tuhan dengan apa yang kami lakukan. Kami sungguh-sungguh menghormati Tuhan juga dengan cara menghormati juga orang lain. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa pelanggaran kami. Kalau selama ini mungkin kami menyakiti orang lain. Selama ini kami merendahkan orang lain. Sama seperti Tuhan kami, apa yang kami lakukan itu juga sama seperti kami juga merendahkan Tuhan. Ampunilah dosa pelanggaran kami. Biar kami memiliki satu standar kebenaran firman Tuhan. Melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita sama-sama menjadi orang-orang yang memancarkan seperti apa Allah buat orang-orang di sekeliling kita. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan masuk dalam pokok-pokok doa pada malam hari ini. Kita akan sama-sama nyanyikan sebuah lagu, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita akan nyanyikan lagu ini.
Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita katakan sekali lagi, ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Kami kuat karena Kau yang menopang, ya Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Kita katakan sama-sama, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan berdoa buat kondisi bangsa dan negara kita. Kita tahu bahwa penyebaran COVID semakin masif hari-hari ini. Fasilitas kesehatan menjadi ambruk, menjadi hancur, menjadi sulit menangani pasien-pasien yang terkena COVID-19. Kita berdoa untuk tenaga kesehatan, mereka yang berjuang untuk menangani pasien COVID-19. Kita berdoa supaya mereka diberikan kekuatan, sehat, imun, biar mereka boleh tetap kuat menghadapi pandemi ini. Saudara-saudara, kita mau berdoa biarlah Tuhan boleh menolong kondisi bangsa kita dan juga kondisi dunia yang sedang dilanda COVID-19 ini. Kita sama-sama berdoa, kita menyerahkan kondisi ini supaya orang-orang percaya tetap diteguhkan iman mereka di dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Berdoa untuk kondisi bangsa kami ya Tuhan.
Di hari-hari ini angka COVID semakin melonjak naik sampai sekitar 20.000 orang per hari mereka terpapar COVID-19. Tuhan belas kasihani buat bangsa kami ya Tuhan. Tuhan belas kasihani buat kondisi dunia ini ya Tuhan. Tuhan kami berdoa biarlah Kau yang menolong untuk fasilitas kesehatan yang semakin sulit untuk merawat orang-orang yang sakit. Tuhan kami berdoa untuk kondisi bangsa kami, untuk pemerintah, untuk menteri kesehatan, untuk rumah sakit, tenaga medis. Kami berdoa ya Tuhan, berikan mereka kekuatan ya Tuhan, berikan pemerintah hikmat mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan buat kondisi bangsa kami. Setiap hari ada orang-orang yang mati terkubur. Setiap hari ada orang-orang yang harus dikuburkan. Tuhan belas kasihani ya Tuhan untuk kondisi Indonesia. Biarlah pandemi ini boleh berlalu, biarlah kondisi bangsa ini boleh kembali baik ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan. Kami menyerahkan buat kondisi bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita juga berdoa untuk sekolah Injil liburan tanggal 3 Juli pada hari Sabtu yang akan datang ini. Kita berdoa supaya anak-anak boleh antusias dan setiap acara sekolah Injil liburan ini boleh membentuk anak-anak, mendidik anak-anak dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa untuk sekolah Injil liburan pada hari Sabtu ini. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk sekolah Injil liburan ya Tuhan pada hari Sabtu ini. Kami berdoa untuk seluruh acara dari guru-guru sekolah minggu. Tuhan pimpin, Tuhan berikan hikmat, Tuhan menolong untuk jaringan internet yang dipakai. Tuhan menolong untuk anak-anak yang mengikuti sekolah Injil liburan melalui Zoom ya Tuhan. Biar mereka boleh antusias, biar mereka boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Biar mereka boleh diperlengkapi dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Berkati akan sekolah Injil liburan ini ya Tuhan. Kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita berdoa juga buat kelas katerisasi yang dimulai tanggal 4 Juli pada hari Minggu yang akan datang. Kita berdoa untuk para peserta, mereka boleh diteguhkan dalam iman. Mereka boleh dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka boleh memiliki iman yang semakin teguh di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk kelas katerisasi ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu, berdoa untuk kelas katerisasi ya Tuhan. Pada hari Minggu di mana ini akan dimulai. Tuhan, Kau menolong ya Tuhan. Biarlah melalui kelas katerisasi ini para peserta yang belajar tentang iman Kristen. Iman mereka boleh semakin diteguhkan. Pengetahuan mereka boleh semakin dibentuk dalam pengetahuan yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin ya Tuhan untuk para peserta yang ikut. Tuhan pimpin untuk para pengajar yang mengajar. Biarlah Tuhan Kau yang menolong untuk kelas katerisasi ini. Kami menyerahkan kelas katerisasi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita juga berdoa untuk peneguhan pengurus komisi dan tim pelayanan pada tanggal 11 Juli. Tuhan boleh memimpin dan menolong untuk peneguhan para pengurus komisi dan tim pelayanan. Mereka boleh memiliki komitmen dalam pelayanan, mereka boleh memiliki kesungguhan hati dalam pelayanan, mereka juga boleh memiliki hati kecintaan kepada Tuhan dalam mereka melayani Tuhan. Kita sama-sama berdoa untuk peneguhan pengurus komisi dan tim pelayanan ini.
Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk peneguhan tim pengurus dan tim pelayanan yang ada di gereja ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah para pengurus komisi yang diteguhkan, mereka boleh sungguh-sungguh memiliki hati yang mencintai Engkau ya Tuhan. Mereka boleh sungguh-sungguh melayani Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kehidupan mereka. Mereka boleh memiliki kerendahan hati karakter Kristus nyata dalam kehidupan mereka ketika mereka melayani Engkau. Berkati ya Tuhan untuk peneguhan pengurus komisi dan tim pelayanan yang ada di gereja ini. Kami menyerahkan hal ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita juga berdoa untuk persekutuan yang ada di gereja kita. Kita berdoa untuk persekutuan remaja, persekutuan pemuda, persekutuan pasutri, persekutuan Kaleb, persekutuan doa. Biarlah saling meneguhkan, anak-anak remaja saling meneguhkan satu dengan yang lain di masa pandemi ini. Para pemuda boleh saling meneguhkan satu dengan yang lain di dalam iman di masa pandemi ini. Para pasutri, para Kaleb, mereka boleh saling meneguhkan satu dengan yang lain. Kita sama-sama berdoa untuk persekutuan-persekutuan yang ada di gereja kita. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk persekutuan yang ada di gereja kami. Untuk persekutuan remaja, kami berdoa biarlah anak-anak remaja boleh saling menguatkan, meneguhkan satu dengan yang lain. Saling bertumbuh di dalam iman, semakin serupa dengan Kristus. Berkati juga akan persekutuan pemuda, persekutuan pasutri, persekutuan Kaleb. Biarlah setiap persekutuan yang ada dalam gereja ini boleh menjadi tempat untuk mereka bertumbuh dalam iman. Menjadi tempat bagi mereka untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Menjadi satu tempat untuk mereka boleh dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Kami menyerahkan persekutuan yang ada di gereja kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita juga mau berdoa untuk pergumulan kita. Kita berdoa, mungkin ada beberapa di antara saudara yang sedang sakit. Atau mungkin yang terpapar COVID-19. Kita berdoa untuk pergumulan kita. Mungkin kita akan menghadapi kesulitan ekonomi. Mungkin kita sedang menghadapi pergumulan dengan masalah keuangan. Mungkin kita sedang menghadapi pergumulan dengan ketakutan yang kita hadapi hari-hari ini di mana keadaan semakin buruk. Kita berdoa untuk diri kita yang khawatir, yang takut, yang cemas, yang tertekan hari-hari ini karena kondisi semakin buruk. Mari kita datang, kita bawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Saudara boleh berlutut, saudara boleh berdoa, dan kita sama-sama berdoa. Datang kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan yang menolong kita. Supaya Tuhan yang memberikan jalan keluar, menyembuhkan. Kami berseru kepada Allah kami yang hidup. Kami berseru kepada Tuhan kami yang berkuasa. Kami berseru kepada Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi sumber pertolongan dalam hidup kami. Hanya Engkau yang menjadi sumber jawaban dalam kehidupan kami. Engkaulah tempat pengharapan kami, tempat di mana kami berharap hanya kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan membuka jalan saat tiada jalan. Kami percaya Tuhan akan menyembuhkan buat setiap kami yang mengalami sakit. Kami percaya Tuhan akan mencurahkan berkat bagi kami yang sedang menghadapi kesulitan secara ekonomi. Kami percaya Engkaulah sumber jawaban dalam hidup kami.
Kepada Engkau ya Tuhan kami berseru, kepada Engkau ya Tuhan kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan menutup kebaktian doa kita pada malam hari ini. Kita akan sama-sama nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang boleh memimpin kebaktian doa pada malam hari ini. Kami menaikkan segala pujian, syukur, hormat. Kami berikan kemuliaan bagi Engkau, Raja di atas segala raja, yang layak menerima pujian, hormat, dan kemuliaan. Tuhan, biarlah Kau yang mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini kebaktian doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.